melengkapi. Kalau misalnya itu malah ada yang sesuai itu malah jadi nggak akur. Oh, malah jadi nggak akur. Kenapa bisa terus berjalan itu karena ada ketidaksesuaian. Iya. Berarti bisa saling melengkapi gitu Iya. maksudnya. Oke. Darah dalam tubuh aja bisa saling melengkapi. Ayo kita kapan ayo? Oke, kembali ke laptop. Halo, selamat datang lagi. Sampai jumpa. Enggak, Deng. Jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jangan Penting bareng PMI. Hari ini narasumber saya itu ibu anak satu. Maaf harus disebut karena ini merupakan kenyataan ya. Di depan saya ada Mbak Melisa. Itu kan. Iya, oke. Senyumnya yang Rito dong. Soalnya udah nyebut anak buntut duluan. Oh iya, harusnya enggak ya. Enggak di briefing sih tadi. Jadi hari ini obrolan saya itu akan membahas soal cocokologi. Cocokologi. Cocok apa enggak nih? Iya, ternyata yang harus diserasikan, yang harus dicocokkan itu tidak hanya pasangan saja dan juga hati ya, guys. Oh. Berat ini obrolan. Ternyata darah juga ada ilmunya untuk menguji apakah kalian serasi gitu kan. Apa bisa nggak sih berlanjut ke jenjang yang lebih serius gitu. Kok obrolan? Jangan gitu dong. Saya kan belum ke jenjang yang lebih serius. Aduh. Oh, iya. Oke. Kalau bahas soal darah nih ya, kan Mbak Melisa ini ada di bagian cross matching ya, betul ya? Berarti Mbak Mel itu yang sukanya mencocok-cocokkan gitu. Iya. Mencomblangkan darah gitu. Mencomblangkan. Mak comblang. Oh, mak comblang. Mau yang mana nih? Oh gitu. Berarti banyak itunya ya, banyak pilihannya ya. Banyak. Nah, kalau ngobrol soal darah ya, emang golongan darah itu ada apa aja? Ya, golongan darah sih ada banyak, cuman kan kalau misalnya yang diketahuin itu kan ada 4 ya, yang udah kita tahuin. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, golongan darah AB, dan resus. Resusnya itu ada 2, yaitu resus yang positif maupun resus yang negatif gitu. Oh gitu, berarti ada 4 ya? Iya, ada 4 aja itu udah banyak banget masalahnya. Oh, 4 itu udah banyak banget ya? Iya. Aduh gila sih. Tapi ngobrol-ngobrol soal golongan darah, sebenarnya definisi golongan darah sendiri itu apa sih? Definisinya ya, jadi di dalam tubuh kita itu kan ada sel eritrosit, kemudian sel darah putih dan lain sebagainya, kemudian plasma. Nah, golongan darah itu merupakan suatu dilabeli sama antigen. Antigen itu apa ya? Jadi kayak labelnya atau identitasnya golongan darah kalian. Jadi misalnya golongan darah A nih. Nah, golongan darah A itu berarti di permukaannya sel darah merahnya kita itu ada antigen A. Nah, di plasmanya di dalam tubuh kita itu bakal membentuk antibodinya kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita golongan darah A, berarti kita di sel darah merahnya itu punya antigen A. Nah, di plasmanya kita punya antibodi B, seperti itu. Oke. Berarti darah tuh seperti itu ya? Iya. Ada antigen dan antibodinya, dan tentu saja berlawanan. Iya. Oke, tapi akur kan? Akur. Walaupun mereka berlawanan, akur dan saling melengkapi. Kalau misalnya itu malah ada yang sesuai itu malah jadi nggak akur. Oh, malah jadi nggak akur. Kenapa bisa terus berjalan itu karena ada ketidaksesuaian. Iya. Berarti bisa saling melengkapi gitu maksudnya. Oke. Darah dalam tubuh aja bisa saling melengkapi. Ayo kita kapan ayo? Oke, kembali ke laptop. Nah, kalau tadi Mbak Mel itu kan sudah bilang bahwa golongan darah itu ada 4, terus resus ada 2. Yes. Perbedaannya apa antara golongan darah dengan resus? Sama-sama pentingnya. Resus pun juga sebenarnya golongan darah gitu loh. Cuman harus apa yang mau kita kasih itu harus sesuai dengan golongan darah sama resusnya. Misalnya golongan darah A resus positif, ya harus dikasih golongan darah A resus positif. Dan kebalikannya, misalnya resus negatif, ya harus dikasih golongan darah yang resusnya negatif, seperti itu. Karena ada kan dampaknya kan bisa jangka panjang, bisa fatal juga kalau misalnya nggak sesuai dengan golongan darahnya. Oh, berarti kalau mau ditransfusikan itu harus sesuai ya? Yes. Kali ini tidak bisa saling melengkapi ya? Oh, tidak bisa. Ini harus benar-benar sesuai. Oh, harus sesuai, benar-benar cocok
paket lengkap pokoknya. Pokoknya harus match dulu, Iya. harus dapat feel-nya dulu Iya, ya. dapat Oh, feel-nya. oke. Nah, biasanya nih Mbak Mel kan sudah bertahun-tahun nih di bagian crossmat. Ketahuan kan seniornya. Saya tua ya kesannya. Bukankah seperti itu? Iya, iya. Oh, enggak ya. Nah, biasanya nih yang paling sering dibutuhkan itu golongan darah apa, dan yang paling susah buat dicari itu golongan darah apa? Sebenarnya kalau misalnya darahnya lengkap semua sih nggak ada yang susah sih ya. Cuman tuh kalau misalnya pas lagi sedikit stoknya atau misalnya seperti trombosit tuh. Nah, kalau trombosit itu kan masa simpannya kan cuma 5 hari tuh. Kalau misalnya pas lagi banyak, permintaan juga banyak, oke, masih bisa kehandle. Kalau misalnya stoknya lagi sedikit, untuk golongan darah AB itu biasanya agak lebih sulit daripada yang lainnya. AB. Iya, kalau pas trombositnya golongan darah AB kosong, kalau ada permintaan yang jumlahnya banyak, itu pasti agak kesulitan karena kan golongan darahnya populasi AB itu lebih sedikit biasanya ketimbang darah yang lainnya. Berarti gitu. AB ini termasuk langka dong ya? Iya, tidak bisa dikatakan langka juga ya? Iya, nggak bisa dikatakan langka sih, cuman agak sulit. Agak sulit, iya. oke. Kalau misalnya pas lagi kosong memang agak sulit. Tapi balance gak sih, dalam artian permintaan dengan stok yang ada di kita itu balance gitu loh. Jadi ada yang donor tapi darahnya juga kebetulan kepake, langsung kepake gitu. Selalu balance. Salutnya itu di sini kan pendonornya antusiasnya banyak banget ya. Tapi itu alhamdulillahnya stoknya itu juga belum sampai masa simpannya belum lama pun juga udah keluar, maksudnya udah mencukupi semua permintaan gitu loh. Oke. Cuman berarti kalau PR-nya trombosit aja sih. Kalau misalnya kayak kemarin pas puasa gitu kan, kalau puasa kan pendonor sehari-harinya agak menurun ya, karena kan banyak puasa. Nah, kalau kendalanya itu biasanya ke stok trombosit, karena trombosit kan dibuatnya harus hari itu juga, ibaratnya harus fresh kan. Jadi kalau misalnya pas lagi trombositnya pas lagi sedikit, permintaannya banyak, itu jadi agak antri dan menunggunya emang agak lama. Gitu. Karena kalau memang trombosit harus fresh ya, mengingat dia ED-nya juga cuma 5 hari kan. Iya, masa simpannya cuma 5 hari aja soalnya. Beda kayak produk darah yang lain. Tapi kan produk darah di kita itu begitu masuk, diproses, diperiksa, habis itu bisa langsung kepake kan, maksudnya nggak terlalu lama disimpan gitu loh. nggak terlalu lama tersimpan di sini gitu. Distribusinya cepet gitu sih. Oke. Nice. Terus kalau misalkan nih tadi kan kita flow-nya tuh cepet ya, ada darah yang masuk juga, intinya tidak disimpan di sini terlalu lama, jadi distribusinya itu cepat. Apakah bisa kalau misalkan kita donor nih, terus langsung dikasihkan ke pasien gitu? Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi misalnya kita donor nih, kan nggak bisa serta merta aku donor nih untuk keluarga ini nih, kan nggak bisa kita melalui itu. Udah, aku percaya kok kalau darahmu sehat, ya nggak bisa. Jadi memang harus kita periksa dulu melalui beberapa tahap. Kalau misalnya darah yang untuk keluarga gitu misalnya, itu memang prosesnya agak lebih lama sih ya daripada darah yang stok gitu. Bedanya seperti itu. Nah, harus melalui beberapa tahapnya. Itu tahap apa aja, misalnya kayak pembuatan pengolahan komponen darah, kemudian pemeriksaan penyakitnya, kemudian produk rilisnya, dan yang terakhir nih yang paling penting juga itu proses pencocokannya. Jadi sampelnya si pasien ini dicocokkan sama si sampel pasien donornya, seperti itu. Ya, Okay. baru dicocokkan. Kalau misalnya cocok bisa kita kasihkan gitu. Berarti sebenarnya proses darah bisa keluar, maksudnya darah bisa terdistribusi, itu tidak hanya modal kepercayaan aja ya? Nggak bisa kan ya? Itu kayak sebuah hubungan, percaya aja nggak cukup, Besti. Harus dites dulu ya. Harus dites dulu, harus perlu pembuktian dulu bahwa darah itu benar-benar sehat gitu loh. Makanya jangan cuma percaya aja. Ya kan, sebenarnya kalau bahas darah tuh emang ya kayak bahas hati gitu sih, soalnya sama-sama sensitif. Iya, sensitif. Sama complicated lah. Iya, complicated kan. Yes. Tadi Mbak Wel sudah menyampaikan sedikit tentang
uji serasi atau cross matching. Itu yang dilakukan di PMI Solo sendiri khususnya itu seperti apa? Ya, jadi di PMI Solo itu ada ruangan di mana cross match dan distribusi. Nah, cross match ini tugasnya untuk mencocokkan si sampelnya si pasien ini sama darah yang dia butuhkan seperti itu. Misalnya nih datang dari rumah sakit kan, dari suatu rumah sakit datang, dia bawa surat permintaan sama sampel darahnya si pasien, masuk tuh ke bagian kita. Nah, di bagian kita nanti kita proses dulu, kita cocokkan dulu sampelnya si pasien ini nih udah sesuai belum sama surat permintaannya itu. Kalau misalnya udah sesuai, kita lihat lagi golongan darahnya apa, kemudian jenis komponennya apa, mintanya berapa, itu kita kasihkan, kita siapkan seperti itu. Nah, nanti prosesnya kita kerjakan, kita persiapkan dulu dari sampel pasien, sampelnya donor, kemudian kita periksa dulu golongan darahnya, baik dari pasien maupun donornya. Konfirmasi golongan darah itu ya berarti. Pertanyaannya, ini tuh pasiennya udah pernah minta golongan darah loh, maksudnya udah pernah minta loh sebelumnya, diperiksa ulang nggak? Diperiksa ulang. Tetap jadi ya. setiap datang permintaan selalu baik dia donor maupun si pasien ini akan dikonfirmasi ulang dulu golongan darahnya. Nah, kalau misalnya udah sesuai, misalnya nih golongan darahnya A, resus positif, keduanya juga udah sama, baru kita lanjut yang namanya pemeriksaan cross matchingnya ini tadi. Nah, kalau misalnya udah pemeriksaan cross match tadi, kalau misalnya sudah cocok, kita bisa langsung kasihkan ke pasiennya gitu ya. Apakah kalau sudah sama nih, sudah sama-sama golongan darahnya sama, resusnya sama, apakah itu berarti udah match, berarti cocok gitu bisa diberikan ke pasien? Nggak bisa, makanya tadi kan kayak habis pemeriksaan golongan darah, kita lanjut ke pemeriksaan cross matchingnya. Nah, pemeriksaan cross matchingnya ini paling sih kalau nggak rame atau pasiennya butuh itu paling kita pengerjaannya 1 jam. Paling cepat ya itu ya, paling cepat ya kalau misalnya butuh itu. Nah, prosesnya melalui seperti apa? Jadi ada yang namanya mayor test sama minor test nih. Nah, kalau mayor test itu isinya sel darahnya pendonor disilangkan atau dicocokkan dengan plasmanya si pasien. Gitu. Kalau minor itu kebalikannya. Jadi selnya si pasien disilangkan sama plasmanya si pendonor gitu. Jadi kebalikannya. Jadi ada di cross match itu ada yang namanya istilah pemeriksaan mayor test sama minor testnya gitu. Dan itu memerlukan waktu paling cepat itu 1 jam. Paling cepat 1 jam. Dan itu pun kalau sito, dan yang memutuskan sito atau tidak adalah dokter yang merawat dari rumah sakit gitu ya. Luar biasa sekali ternyata untuk mencocokkan darah tuh samalah kayak menjodohkan, agak ribet tapi ya sangat bermanfaat. Tapi kalau dikasih itu apa harus sesuai golongan darah? Kan pernah nih kan pasti kita dengar kayak di luar tuh golongan darah tertentu bisa dipakai untuk semua golongan darah ya kan, atau golongan darah apa bisa dipakai untuk apa dan apa. Apakah itu harus sesuai golongan darahnya? Ya gini, kalau misalnya itu kan teori lama ya sebenarnya Mbak Dea. Jadi misalnya kayak tuh bisa dikasihkan ke golongan darah apapun. Nah, itu karena ilmu kan terus berkembang. Jadi kita selalu usahakan kalau golongan darahnya itu yang diberikan harus sesuai dengan golongan darahnya. A resus positif ya berarti dikasih dengan A resus positif gitu. Karena dengan golongan darah yang sama pun, resus yang sama pun tuh kadang dicocokkan dengan si pasien ini nggak cocok gitu loh. Jadi kadang ada yang namanya istilahnya incompatible gitu loh, yang nggak cocok tadi. Sesama golongan darahnya aja bisa kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya beda golongan darahnya seperti itu. Nah yang sesama aja belum tentu cocok gitu kan, apalagi yang beda. Karena itu sebenarnya teori lama ya Besti, jangan dipakai. Ilmu kan tetap berkembang. Iya tetap berkembang. Karena kan kebetulan stok di tempat kita kan alhamdulillahnya aman. Itu kan karena antusias para pendonor juga kan. Luar biasa. Jadi bisa disesuaikan permintaannya apa, golongan darah yang diberikan juga sama, resusnya juga sama. Nah, ngobrol-ngobrol soal yang sama belum tentu bisa bersatu ya kan. Apalagi yang beda. Emang reaksinya apa ketika si pasien ini reaksi yang ditimbulkan oleh pasien ketika mendapatkan darah yang
tidak sesuai gitu tidak loh. sesuai gitu. Oke, gini. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kalau misalnya di proses cross matching itu, kalau misalnya udah cocok, artinya kompatibel, itu sebenarnya darah udah bisa dikeluarin nih tanpa harus embel-embel apa ya, misalnya kayak ini udah cocok dan sebagainya, enggak. Jadi kalau misalnya ada ketidakcocokan atau incompatible tadi, nah dari kami, dari lab itu kita ngasih surat konsultasi dulu. Jadi hasilnya si pasien ini dicocokkan dengan darah donor ini tuh hasilnya seperti ini loh gitu. Kita kasih informasi ke dokter DPCP-nya atau dokter penanggung jawabnya yang di rumah sakit. Nah, kalau misalnya dokternya si ACC baru itu ngambil ke PMI untuk ngambil darahnya dengan membawa suratnya tadi. Kalau misalnya itu kan kayak udah jadi warning ya. Sebenarnya kita udah ngasih informasi kalau misalnya darahnya ini tuh hasilnya seperti ini incompatible. Nanti kenapa harus kita sertakan itu? Karena biar segala resikonya dokternya tahu gitu kan. Karena kalau misalnya ada ketidakcocokan itu kan biasanya ada beberapa reaksi transfusi nih. Nah, ada istilahnya reaksi transfusi. Reaksi transfusi itu masing-masing orang itu pasti beda-beda sih ya. Dan kemudian ada reaksi transfusi yang ringan, kemudian berat, ataupun bisa terjadi fatal gitu. Masing-masing kayak pengklasifikasian itu tuh dari dokter sih sebenarnya. Cuman ada beberapa yang misalnya kayak gatal-gatal, kemudian ada yang demam, kemudian ada yang shock, itu ada beberapa hal seperti itu. Cuman kalau misalnya mengklasifikasikan ini tuh reaksi transfusi yang sedang nih, ini yang ringan nih, ini yang berat gitu, wewenang dokter ya. Oke, berarti dokter itu dokter yang meminta, maksudnya meminta darahnya itu perlu berapa kantong, jenis darah, komponen darahnya apa, itu dokter. Terus andai hasilnya incompatible atau tidak cocok, itu pasti kita kirim informasi, surat dulu, kirim informasi ke dokternya, dan keputusan selanjutnya ada di pihak dokternya ya. Iya, gitu. Ini mau diambil apa enggak? Intinya segala resiko udah kita apa ya, tertera di situ, hasilnya seperti ini. Monggo, jadi mau diambil atau tidak gitu. Oke, sekali lagi balik ke dokter yang merawat ya, karena yang tahu kondisi pasien sendiri kan juga dokternya. Wow, nice. Oke, pertanyaan selanjutnya berbobot 100. Iya dong, biar kayak di kuis-kuis gitu dong. Terus kalau tadi Mbak Mel sempat menyampaikan bahwa apa namanya, trombosit itu masa simpannya adalah 5 hari. Kalau darah-darah yang lain itu masa simpannya berapa? Banyak sih. Jadi kalau misalnya kebanyakan kan di kita itu permintaan darahnya seperti WB atau whole blood ya. Whole blood itu darah utuh ya, darah lengkap. Kemudian ada PRC atau packed red cell yang isinya sel darah merah. Itu masa simpannya 35 hari, 1 bulan sih ya. Cuman sebelum itu pun alhamdulillah ya di kita tuh selalu terdistribusi udah keluar duluan sih. Yang penting gitu. Terus kemudian ada yang namanya komponen darah, itu FFP atau fresh frozen plasma. Itu daya masa simpannya 1 tahun karena kita simpan di freezer yang dalam keadaan beku ya berarti. Dalam keadaan beku. Nanti loh, kalau dalam keadaan beku nanti pas dikeluarinnya gimana? Kita hangatkan dulu nanti gitu. Oh, berarti CrossMed itu tetap menghadirkan kehangatan gitu ya. Bayangin darah yang komponennya banyak banget, itu aja Mbak Mel sampai tahu loh darah jenis FFP harus disimpan berapa lama, darah yang PRC harus berapa lama, itu tahu loh. Cara merawat darah aja tahu gimana cara merawat. Mau berat kan? Berat. Berarti kalau permintaannya beku, itu ya diberikannya beku? Enggak, nanti tapi tetap kita harus mencairkan dulu. Iya, dicairkan dulu. Nanti biasanya dari pihak rumah sakit biasanya entah itu kurir dari rumah sakit atau keluarganya datang ke sini, biasanya kita dicairkan dulu, nunggu ya paling enggak setengah jam. Setengah jam. Ya, paling kurang lebih setengah jam gitu. Jadi proses pencairannya dulu biar hangat, biar sesuai dengan suhu tubuh kita ya. Oh gitu. Jadi nanti biar darahnya gak kaget. Iya. Tahu-tahu apa nih dingin-dingin gitu kan? Kan nggak mungkin kan? Yes.
Tadi kalau misalkan pemeriksaan darah yang biasa tuh berapa Mbak? Kalau non sito ya nggak sito? Biasanya sih 3 sampai 4 jam 3 ya. sampai 4 Iya. jam. Kok lama banget kayak gitu kan pertanyaannya. Iya sih, aku juga mau tanya gitu tapi udah diwakili. Oh, Ya udah iya. nggak apa-apa sih. Apa tak ulang? Iya, oke. Loh, kok lama banget 3 sampai 4 jam? Iya. Karena kan maksudnya dari proses surat permintaan ini datang kemudian proses antri, maksudnya antri itu kan dari beberapa rumah sakit itu Ya. kan pasti ke PMI Solo untuk proses permintaan darah kan. Jadi Ya. antrinya itu di situ. Mhm. Satu pasien, misalnya kita megang satu pasien aja nih, itu aja paling cepat bisa 1 jam kan, paling situ itu. Nah, sedangkan kita tuh kan ngerjainnya nggak cuma satu, pastinya kan banyak. Jadi dari situ kita prosesnya pengerjaannya tuh lama tuh di situ gitu. Oke. Jadi prosesnya memang agak lama, cuman kan paling nggak kita memastikan dulu nih bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita kasihkan tuh Dipastikan aman dipastikan gitu ya? untuk aman, kemudian meminimalisir Resiko, reaksi ya. tadi gitu Oke. ya. Oh, oke. Lama itu bukan karena kita yang menunda-nunda ya, Oh, tapi tidak. memang itu Iya, prosesnya prosesnya. emang sekian lama gitu Yes. kan, 3 sampai 4 jam. Iya. Luar biasa. Terus apa lagi? Apalagi ya? Kalau mau bahas BTS nanti episode 2. Aduh, tolong. jangan di sini ya. Oh, jangan di sini. Nah, kalau kita kan mau mengapresiasi pendonor nih karena Ya. berkat pendonor juga akhirnya kita bisa memenuhi stok darah. Iya, oke. Tidak hanya di Solo saja tapi alhamdulillah bisa sampai ke Karisidenan Solo Iya, juga. Karisidenan. ya kan? Luar kota juga ya. Nah, ini kan masih dalam rangka mudik. Mudik nggak? Sudah Oh, selesai mudiknya sudah. ya. Ya kalau Mbak Mel masih mudik nggak podcast dong? Iya, Iya makanya. kan? Saya nggak ada di sini. Coba dong sampaikan sedikit closing bukan closing sih, ajakan donor buat para pemudik. Apalagi kan luar biasa banget nih fasilitas di PMI Solo itu Iya. kan wow banget gitu. Nggak mau panjang lebar. Buat para pemudik, nggak pemudik aja, buat semuanya teman-teman, yuk donor darah. Enak loh di PMI, mau nyoba kan gimana? Maksudnya mau nyoba kan gimana enaknya donor, kemudian fasilitasnya apa, coba ke Jalan Kolonel Sutarto nomor 58, Jeber Surakarta ke PMI Solo. Ayo donor. Ya sudah waktunya donor ya. Ya, Karena ini memang sudah waktunya donor ya. memang fasilitas untuk yang diberikan PMI Solo untuk mengapresiasi pendonor itu kan luar biasa ya Iya. kan. Tempat pilih donor apa? tempat donornya nyaman. Terus apa lagi? Ada es krim ya kan. Mau pilih apa aja ada, oke? Mau yang penting nggak pilih Mbak, saya mau Mbaknya ini, enggak gitu. Soalnya takutnya Mbaknya udah punya suami gitu kan. Oh, saya di dalam. Oh. Saya di bilik. Mohon maaf, saya di bilik. Jadi kalau yang pengen tahu Mbak Mel silahkan menembus bilik. Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi buat para pemudik nih yang baru mudik di kota Solo, jangan cuma mencoba kulinernya saja karena kulinernya memang enak. Oh, enak banget. Dan oleh-olehnya cenderamata juga bagus-bagus. Tapi sekalian dong cobain donor ke PMI Solo ya. Ngapain gitu dong? Ya, habis misalnya nih habis keliling dari Solo, habis keliling mau habis makan ini habis beli cenderamata. oke. Coba deh mampir ngerasain donor di PMI Solo. Mhm. Enggak. Gini aja wis. Udah Karena nggak sudah bisa emang- berkata-kata emang nggak pokoknya. bisa berkata-kata Ya, ya. makanya mau nyoba kan kesini dulu. Oke, ya udah gitu aja. Nanti kita next episode bakal bahas yang lain lagi. Oke. Apaan tangannya Enggak, gini tuh enggak, maksudnya apa? Tadi aku udah mau sebentar nggak jadi. Anda seperti memberikan kode Iya, ya. nggak jadi. Ajak dong teman-temannya. Mau tak aja, tapi ya tadi baru pada absen. Oh, baru pada mudik ya. Gak apa-apa deh. Ntar habis ini tetap harus donor ya. Oke. Oke, gitu aja episode Japri PMI Solo hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang bikin penasaran, ada yang pengen sebenarnya PMI Solo tuh seperti apa sih, di labnya seperti apa, boleh tanya ya lewat Boleh. komen di bawah atau mungkin DM di sosial media PMI Solo. Dan sampai jumpa. Annyeong. Annyeong.